Ya baik, selamat berjumpa dengan saya. Kali ini dari channel Guru IPS akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama internasional. Ya. Hal ini penting mengingat dalam percaturan politik global banyak sekali contoh bentuk-bentuk kerjasama yang kadang-kadang kurang menguntungkan, dan juga adanya hal yang penting dalam kerjasama ya. Bentuk-bentuk kerjasama internasional ya, satu di bidang ekonomi ya. Di sini contohnya adalah IMF ya, International Monetary Funds ya, ini memberikan bantuan internasional kepada negara-negara yang memerlukan, dan Indonesia juga pernah ikut IMF pada waktu Indonesia terkena krisis ekonomi tahun 98 ya. Kemudian contoh yang kedua kebetulan adalah CGI ya, CGI. Yang ketiga adalah MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa ya, sekarang terkenal dengan ME ya, Masyarakat Eropa ya. Berikutnya yaitu AFTA, Asian Free Trade ya, Asia ya, Asian Free Trade, yaitu bentuk kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN ya, Asia Tenggara ya. Kemudian contoh berikutnya yaitu APEC ya, kerjasama negara-negara yang ada di Asia Pasifik. Kemudian ada WTO yang tarif ya, yang membahas tarif, di mana Indonesia ini juga sangat berperan. Sekarang Indonesia sedang digugat di WTO gara-gara Indonesia tidak memberikan nikel kepada Eropa ya. Padahal nikel ini adalah komoditas yang sangat penting, dan Indonesia akan membuat smelter sendiri di Indonesia ya, dimana Indonesia memperkirakan harga nikel ini dihargai sangat murah di Eropa, kemudian diolah di Eropa, dikembalikan ke Indonesia dalam harga yang sangat berlipat-lipat ya. Dan dengan adanya penghentian ekspor nikel ini, Eropa sangat berkeberatan sehingga dia menggugat di WTO ya. Kemudian kerjasama ekonomi berikutnya adalah Bank Dunia. Kemudian kerjasama di bidang sosial budaya. Ini contohnya adalah bagian PBB yang mengurusi masalah kebudayaan atau UNESCO ya, dimana pada peran UNESCO pada akhir ini sangat signifikan dengan Indonesia ya. Di Indonesia salah satu prestasi yang luar biasa yaitu dengan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO ya. Jadi UNESCO ini adalah United Nations, bagian dari PBB yang menangani masalah kebudayaan ya, dan pendidikan di dunia ya. Contoh berikutnya yaitu ICRC, yaitu Organisasi Palang Merah Internasional ya, di mana ini menangani masalah di mana sekarang ada konflik Palestina dengan Israel. Itu kalau ada pertukaran sandera, pertukaran itu penanganan pengungsi dan sebagainya melalui ICRC ya. Kemudian berikutnya yaitu organisasi internasional di bidang kesehatan, yaitu WHO, World Health Organization, yang sangat berperan pada waktu pandemi COVID beberapa tahun yang lalu ya. Yang berperan di dunia ini adalah WHO ya. Kemudian berikutnya adalah UNICEF yaitu organisasi PBB yang menangani masalah anak-anak di dunia ya. Kemudian lagi ada
UNHCR yaitu organisasi PBB yang khusus menangani masalah pengungsi ya. Contohnya Indonesia yang sekarang tahun 2023 ini dilanda permasalahan pengungsi yang sangat krusial, yaitu di Aceh, yaitu Rohingya ya. Kemudian kerjasama berikutnya yaitu ILO, jadi labor itu adalah buruh ya. Kemudian kerjasama di bidang pertahanan keamanan ya. Keamanan itu ada NATO ya, yang yaitu organisasi fakta pertahanan di Eropa Barat, di mana NATO sekarang sedang beradu dengan Rusia ya, di mana Rusia telah menyerang, berperang dengan Ukraina ya, sedangkan Ukraina ini mau-maunya itu ikut NATO ya, padahal Ukraina ini semacam buffer ya, tempatnya itu adalah sebagai pemisah antara NATO dan Rusia ya. Nyatanya Rusia karena Ukraina agak mau cenderung ke barat, ke NATO, sehingga Rusia ngamuk ya. Terus jadi salah satu pemicu terjadinya perang Ukraina yang sekarang belum berakhir ya. Kemudian ada ANZUS itu adalah dahulu ya bersama militer Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Kemudian ada kerjasama militer yang lain, dan tidak bisa dipungkiri sekarang ada semacam aliansi ya, kerjasama ya, aliansi pertahanan ya. Misalnya ini kalau kita lihat di Rusia ini yang membantu siapa ya, kemudian kalau NATO Eropa Barat sudah jelas dibantu oleh Amerika Serikat dan sekutunya ya. Sedangkan ada persaingan yang berikutnya yaitu Cina ya. Cina ya ini agak condong ke Rusia ya. Kemudian yang terakhir, konflik yang sekarang berlangsung yaitu antara Palestina dengan Israel, di mana sudah kita tahu semua bahwa Israel ini adalah dibantu sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat ya. Sedangkan Palestina ini agak dibantu oleh sekutu-sekutunya ya. Nah, berikutnya ada kerjasama bidang politik, contohnya adalah gerakan non-blok. Kemudian kerjasama yang terkenal di dunia yaitu kerjasama PBB ya. Demikian, semoga ini bermanfaat.